Selamat pagi Bu Gita dan teman-teman. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pendekatan ekonomi politik komunikasi dalam teori komunikasi. Baik, yang selanjutnya kelompok kami terdiri dari saya sendiri Vilo, yang kedua ada Valentino, yang ketiga Theodora, yang keempat Monica Felicia, yang kelima Maxi Fernando. Nah, kita awali dengan pendahuluan di mana media baru itu menciptakan bentuk interaksi dan hubungan sosial baru. Berbeda dengan interaksi yang awalnya tatap muka, berkembang menjadi lebih digital, di mana perkembangan teknologi media seperti internet dan media sosial itu sangat berpengaruh sehingga menciptakan bentuk-bentuk baru interaksi hubungan sosial yang berbeda dari komunikasi yang tadi face to face sekarang menjadi lebih digital. Dan media baru itu sangat memungkinkan individu itu berinteraksi tanpa batasan fisik atau geografis, namun juga membawa tantangan dalam hal privasi dan juga kedekatan sosial. Contohnya tuh kayak grup online atau forum media sosial di mana orang-orang itu saling berinteraksi tanpa pernah bertemu langsung, sehingga ini menciptakan jaringan sosial yang luas tapi berbeda dari pertemuan tatap muka atau face to face. Nah, era informasi itu didominasi media dengan perdebatan dan ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Perdebatan seperti apa? Nah, ini tuh ada dua pandangan. Pandangan pertama eh, yang menganggap bahwa media tuh memiliki kekuatan besar dalam membentuk nilai-nilai moral, perilaku, dan pandangan masyarakat. Mereka yang memegang pandangan ini tuh percaya bahwa media tuh dapat merusak tatanan sosial, terutama ketika menampilkan konten-konten yang kontroversial atau yang tidak bermoral. Nah, pandangan kedua sebaliknya, ada yang menganggap bahwa pengaruh media itu dilebih-lebihkan karena masyarakat itu sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan tidak selalu terpengaruh oleh konten-konten yang mereka konsumsi. Nah, kedua pandangan inilah yang memunculkan perdebatan yang masih relevan di era sekarang ini, era digital ini, terutama dengan meningkatnya konten-konten yang viral dan budaya-budaya dari selebritas, budaya-budaya selebritas. Nah, selanjutnya media itu berfungsi sebagai alat informasi dan kekuatan ekonomi yang membentuk masyarakat. Selain itu, media juga dapat memperkuat status quo atau menjadi alat perubahan sosial. Slide selanjutnya, di dalam bab ini juga akan membahas tentang teori masyarakat massa, di mana media itu sangat berpengaruh besar, terutama tapi di sisi negatifnya itu lebih banyak juga ya, terutama terhadap masyarakat industri dari barat gitu. Jadi media itu membentuk persepsi dunia dan memanipulasi tindakan tanpa disadari. Sehingga perlunya pengendalian media untuk mencegah dampak-dampak negatif tersebut. Dimana kan teori masyarakat massa ini berargumen bahwa media itu sangat memiliki pengaruh yang kuat dan seringkali itu negatif pada masyarakat industri modern. Karena media ini dilihat sebagai alat yang membentuk persepsi individu tentang dunia dengan cara yang tidak disadari. Seringkali itu memperkuat ide-ide dan nilai-nilai yang dominan. Contohnya seperti McDonaldization itu. Terus teori ini juga berpendapat bahwa individu menjadi lebih pasif dan mudah dimanipulasi oleh media massa. Sehingga hal ini tuh menyebabkan homogenitas budaya dan sosial. Contoh lainnya tuh kayak kampanye atau propaganda dari iklan-iklan, propaganda politik yang sebenarnya itu telah berhasil memanipulasi opini publik tanpa disadari. Nah, dalam buku juga ada dijelaskan tentang salah satu insiden yaitu wardrobe malfunction itu yang dialami oleh Janet Jackson pada tahun 2004, di mana Janet Jackson ini terekspos payudaranya di Super Bowl yang memicu kontroversi yang sangat besar.
Dan insiden ini tuh memberikan amunisi kepada teoris bahwa teroris bahwa dalam perang budaya, sehingga menunjukkan reaksi kekhawatiran tentang pengaruh media terhadap moralitas. Jadi intinya ketika payudara si Janet Jackson ini terekspos secara tidak sengaja itu di Super Bowl tahun 2004 ini, reaksi publik itu sangat 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 besar, sehingga momen ini tuh memicu kemarahan dan perdebatan moral tentang pengaruh media dalam masyarakat, yang menunjukkan bahwa ini juga menunjukkan kekhawatiran terhadap dampak negatif media dalam merusak nilai-nilai sosial dan budaya. Insiden ini tuh menunjukkan bahwa bagaimana media itu sangat dianggap sebagai ancaman bagi moralitas publik dan seringkali memicu tanggapan berlebihan yang terkait nilai-nilai sosial yang lebih besar. Nah, slide selanjutnya juga membahas dalam bab ini tuh membahas tentang pendekatan ekonomi politik komunikasi, di mana pendekatan ini tuh memfokuskan kepada siapa yang memiliki dan mengendalikan media, serta bagaimana kepentingan ekonomi itu sangat mempengaruhi konten yang disampaikan kepada publik. Sehingga media ini tidak hanya sebagai alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kepentingan ekonomi tertentu. Dengan demikian, mereka yang mengendalikan media ini memiliki kekuatan yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan besar yang memiliki berbagai saluran TV, radio, dan media digital. Nah, itu mereka seringkali tuh menyusun konten mereka berdasarkan kepentingan iklan dan sponsor untuk keuntungan mereka sendiri. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik, yang selanjutnya itu adalah kebangkitan media industri. Jadi kebangkitan industri media pada awal abad ke-20 mengikuti pola perkembangan yang khas, di mana setiap kemunculan teknologi baru mengguncang industri yang sudah ada, memaksa restruksi yang cepat dan signifikan. Ketika teknologi baru diperkenalkan, perusahaan-perusahaan media yang berlandaskan teknologi lama seringkali mengalami penurunan tajam, sementara perusahaan-perusahaan baru yang memanfaatkan teknologi tersebut meraih keuntungan besar. Nah, di sini contoh nyatanya seperti dari fenomena yang ada dengan munculnya media seperti Microsoft, Google, YouTube, Facebook, dan Twitter yang menentang dominasi perusahaan media tradisional yang bergantung pada pendapatan dari televisi, radio, surat kabar. Jadi untuk bertahan dalam persaingan yang semakin ketat, perusahaan media lama harus beradaptasi dan bersaing tidak hanya satu sama lain, tetapi juga dengan inovasi teknologi yang menawarkan cara baru dalam menyampaikan konten kepada audiens atau pemirsa. Meskipun beberapa perusahaan berhasil menghindari penurunan yang drastis, banyak yang gagal dalam menghadapi tantangan ini. Hal ini menciptakan siklus perkembangan dan kemunduran yang terus berulang dalam industri media massa. Baik, yang selanjutnya adalah siklus perkembangan dan kemunduran media massa. Siklus perkembangan dan kemunduran media massa mencerminkan pola yang berulang dalam industri media, di mana setiap kemunculan teknologi baru seringkali mengguncang dan mengubah landscape media yang ada. Pada awalnya, ketika teknologi media baru diperkenalkan seperti radio, internet, ataupun televisi, industri media yang sudah ada mengalami disrupsi yang signifikan. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi dengan model lama seringkali mengalami penurunan tajam dalam pendapatan dan relevansi. Sementara perusahaan-perusahaan yang baru memanfaatkan teknologi yang lebih canggih dan baru untuk meraih keuntungan besar dan pangsa pasar yang signifikan. Proses ini biasanya diikuti oleh restrukturisasi besar-besaran dalam industri, di mana perusahaan-perusahaan lama berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan dan bersaing dengan pendatang baru. Nah, contoh dari siklus ini terlihat dalam transisi
media cetak ke media digital, di mana surat kabar dan majalah tradisional berjuang untuk bertahan di tengah meningkatnya popularitas platform online, seperti dengan kemunculan Google, Facebook, X yang menawarkan cara baru untuk mengakses berita dan informasi. Jadi hal ini menyebabkan banyak perusahaan media yang mengalami penurunan yang signifikan dalam pendapatan iklan dan pembaca. Siklus ini menunjukkan bahwa industri media selalu dalam keadaan yang terus mengalir. Artinya dari tradisional ke modern, di mana inovasi teknologi dan perubahan perilaku konsumen terus-menerus membentuk dan mendefinisikan ulang cara media beroperasi dan berinteraksi dengan audiens. Selanjutnya ada teori masyarakat massa. Teori masyarakat massa itu pendekatan yang menganalisis hubungan antara media, massa dan masyarakat, serta dampak yang ditimbulkan oleh media terhadap individu dan kelompok sosial. Nah, teori ini itu muncul pada awal abad ke-20 yang dikemukakan oleh Harold Laswell yang menyatakan bahwa mengembangkan media komunikasi yang menekankan fungsi media dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi opini publik. Nah, Lazarsfeld juga menunjukkan bahwa pengaruh media tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga melalui interaksi sosial. Dalam konteks ini, media massa dianggap sebagai saluran utama untuk menyebarkan informasi dan budaya, membentuk pandangan dunia masyarakat, serta menciptakan dan menyebarkan budaya populer yang seringkali berfokus pada nilai-nilai konsumerisme. Teori ini juga mengkaji bagaimana media berfungsi sebagai alat kontrol sosial, di mana informasi disebarkan dan dapat memperkuat atau menantang struktur kekuasaan yang ada, serta bagaimana representasi dalam media dapat mempengaruhi identitas dan stereotip kelompok sosial. Meskipun teori masyarakat massa memberikan wawasan penting, kritik terhadap pendekatan mencakup anggapan determinisme media yang berlebihan dan pengabaian konteks sosial yang lebih luas. Determinisme itu merupakan kritik yang menyatakan bahwa teori ini terlalu menekankan pengaruh media dan mengabaikan peran aktif individu dalam menginterpretasikan dan menggunakan media. Nah, dengan munculnya digital dan sosial, teori ini perlu diperbaharui untuk mencakup dinamika baru dalam komunikasi dan interaksi sosial, tetap relevan dalam analisis media kontemporer, terutama dalam konteks gerakan sosial dan krisis informasi yang dihadapi masyarakat saat ini. Seiring waktu, kritik terhadap teori masyarakat massa mulai muncul, terutama karena asumsi bahwa individu adalah penerima pasif dan penerima media. Banyak ahli teori mulai menekankan bahwa audiens tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif dan menafsirkan dan merespon konten media berdasarkan konteks sosial dan budaya mereka. Ya, kemudian kita masuk ke asumsi teori masyarakat massa itu sendiri. Yang pertama, media itu merupakan kekuatan yang sangat kuat dalam masyarakat yang dapat menyumbangkan norma dan nilai yang penting. Kemudian, media itu mampu secara langsung mempengaruhi pikiran masyarakat umum melalui perubahan sudut pandang mereka terhadap dunia sosial. Kemudian yang ketiga, itu adalah ketika media merubah cara berpikir masyarakat, berbagai konsekuensi jangka panjang yang buruk. Kemudian, masyarakat awam itu rentan terhadap media karena dalam masyarakat massa mereka terputus dan terisolasi dari lembaga sosial tradisional yang sebelumnya melindungi mereka dari manipulasi. Kemudian ada kekacauan yang dimulai oleh media, kemungkinan itu akan diselesaikan dengan pembentukan tatanan sosial totaliter. Dan kemudian yang terakhir, media massa itu pasti merendahkan bentuk-bentuk budaya yang lebih tinggi yang mengakibatkan adanya kemunduran peradaban secara umum.
Ya, selanjutnya tentang ekonomi politik. Itu tuh merupakan studi tentang hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling membentuk produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi. Dalam hal ini tuh produksi dan distribusi bukan hanya mengenai ekonomi saja berupa makanan ataupun yang lainnya, tetapi ini juga terkait produksi dan distribusi pesan yang dihasilkan dalam media sosial, khususnya media massa. Ekonomi politik komunikasi itu mempelajari tentang kontrol yang dipegang secara elit oleh para lembaga ekonomi. Dalam hal ini, lembaga ekonomi ini mencakup para pemegang saham ataupun bank, di mana mereka ini memegang kontrol elit lembaga sosial di luarnya, seperti di media massa. Nah, kontrol elit ini berarti para lembaga ekonomi memastikan bahwa lembaga sosial di luarnya seperti media massa dapat memenuhi kepentingan ataupun tujuan mereka. Nah, ekonomi politik ini berfokus pada bagaimana proses produksi dan distribusi konten yang disajikan itu dapat dibatasi. Contohnya dapat kita ambil tuh, misalkan Metro TV, di bawah kepemimpinan Surya Paloh, mereka memanfaatkan bahwa Surya Paloh ini saat ia berpihak pada satu calon presiden, di mana konten-konten yang dihasilkan oleh Metro TV itu semuanya akan berpihak pada salah satu calon yang didukung oleh pemilik Metro TV itu sendiri, yaitu Surya Paloh. Jadi di mana dikatakan tadi bahwa kontrol elit ini berarti para lembaga ekonomi memastikan lembaga sosial di luarnya, yaitu media massa itu, dapat memenuhi kepentingan ataupun tujuan mereka. Nah, ekonomi politik ini berfokus pada bagaimana proses produksi dan distribusi konten yang disajikan media dapat dibatasi, di mana dibatasi dalam artian semua konten itu sesuai dengan apa yang dimau oleh para kontrol elit ini. Mereka berusaha untuk menyajikan informasi-informasi yang nantinya akan menguntungkan para kontrol elit ini dan membatasi informasi-informasi lain yang di luar dari jangkauan mereka. Nah, ekonomi politik ini berfokus pada tatanan sosial yang lebih luas dan kepemilikan media yang tetap dipegang oleh para kaum elit. Nah, kekuasaan yang dipegang oleh para kaum elit ini akhirnya membentuk proses produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, khususnya dalam hal komunikasi media massa. Nah, tujuan ekonomi politik sendiri itu untuk membangun kesatuan politik dan ekonomi yang akhirnya keduanya sama-sama memberikan hubungan timbal balik, khususnya hubungan timbal balik ini akan dirasakan penuh oleh para kaum elit gitu. Nah, media ini sebagai sarana ekonomi politik membantu mereka untuk informasi itu dapat tersebar lebih luas lagi gitu. Nah, teori ekonomi politik sendiri itu dipetakan menjadi 3 proses sosial, diantaranya komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Komodifikasi sendiri merupakan proses mengambil barang dan jasa berdasarkan kegunaannya dan mengubahnya menjadi komoditas yang dinilai. Praktik dan teknologi komunikasi berkontribusi dalam proses komunikasi umum di seluruh masyarakat. Sedangkan spasialisasi itu merupakan proses mengatasi kendala ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Jadi perkembangan teknologi yang terjadi saat ini itu khususnya membuka ruang dan waktu yang lebih luas. Nah, hal ini tuh yang akhirnya membuat berjalannya perubahan dalam hal barang ataupun hal lainnya seperti informasi gitu juga. Nah, spasialisasi ini dianggap sebagai perluasan kelembagaan kekuatan korporat dalam industri komunikasi. Hal ini terwujud dari pertumbuhan besar perusahaan media yang diukur berdasarkan aset, pendapatan, laba, karyawan, dan nilai saham. Sedangkan yang terakhir itu strukturasi. Hal ini berkonsentrasi sendiri pada struktur. Biasanya ini berkaitan dengan lembaga bisnis, lembaga ekonomi, ataupun pemerintahan yang berkaitan langsung untuk memperluas struktural ataupun kelas sosial. Memasuki contoh realitas dalam bab 8 yang ditulis oleh Baran dan Davis, itu memberikan contoh realitas kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu anak-anak yang menyukai menonton televisi pada usia 5 hingga 12 tahun dan hanya menghabiskan waktu di depan layar dibanding menghabiskan waktu dengan keluarga atau teman. Nah, munculnya televisi ini membuat pola komunikasi dalam keluarga menjadi berubah secara drastis.
Sebelum muncul acara televisi yang menarik bagi anak-anak, masih ada kekeluargaan dengan berinteraksi. Acara televisi dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku pada anak-anak dengan meniru perilaku yang ada di acara televisi baik negatif maupun positif. Meningkatnya konsumsi media, aktivitas budaya tradisional dengan bercerita, bermain musik, berkumpul acara keluarga menjadi berkurang bahkan dapat hilang. Karena media massa telah menghadirkan dan merubah banyak hal dalam bentuk interaksi sosial dan kehidupan keluarga. Kemudian dalam bab ini, Political Economic Theory dan Research Conceptual Foundation and Current Trends yang ditulis oleh Vincent Mosco memberikan contoh di negara lain seperti Amerika Serikat akan adanya beberapa perusahaan besar seperti General Electric, Viacom, dan Disney, yang dimana tiga contoh perusahaan itu mendominasi adanya suatu pasar media yang menunjukkan bagaimana adanya kekuatan korporasi dapat mempengaruhi adanya suatu informasi yang diterima oleh publik itu sendiri. Nah, untuk kesimpulannya sendiri bahwa perkembangan teknologi secara terus-menerus itu benar-benar mengguncang industri media sehingga mereka itu terpaksa untuk harus beradaptasi atau enggak mereka akan tertinggal. Nah, teori masyarakat massa itu menganggap media punya kekuatan yang sangat besar dan manipulatif dalam membentuk perilaku dan opini publik. Sementara teori ekonomi politik komunikasi itu lebih menyoroti bagaimana komunikasi termasuk media ini dikelola dalam sistem kapitalis yang melayani kepentingan elit. Dan media itu tidak hanya mempengaruhi budaya dan moralitas, tetapi media juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan ekonomi. Dengan demikian, media bukan hanya berperan sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai sarana yang memperkuat, yang mempertahankan kekuasaan dan kepentingan kelompok elit. Oleh karena itu, kita harus dapat memahami media sebagai kekuatan sosial dan ekonomi. Dan kita harus kritis dalam menilai dampak media ini dalam terhadap kehidupan kita sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.